Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pada saat ini, saya sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah dan saya akan menyampaikan tugas dari modul 3, yaitu penugasan mandiri 4 tentang pengambilan keputusan. Di mana dalam tugas ini saya diminta untuk menganalisis kasus 4, yaitu dompet di perpustakaan. Berikut isi dari kasus 4 ini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaan dalam kasus tersebut, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut ini. Baik, saya akan membacakan jawabannya. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Nilai-nilai yang bertentangan adalah yang pertama kejujuran versus kesetiaan. Jujur melaporkan kebenaran atau setia menjaga persahabatan. Yang kedua, keadilan versus kasihan. Menegakkan aturan demi pemilik dompet atau merasa kasihan pada Rara yang bisa kehilangan muka. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang terlibat adalah yang pertama, Rara. Rara yang menemukan dan menyimpan dompet. Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Tari, saksi sekaligus sahabat Rara yang menghadapi dilema. Ibu Sri, guru pustakawan, sebagai otoritas yang menangani situasi di perpustakaan. Dan warga sekolah lain yang bisa berdampak oleh nilai yang ditanamkan melalui penyelesaian kasus ini. Maka langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Yang pertama adalah dompet yang ditemukan oleh Rina yang dimiliki Nina. Rara menyimpan dompet ke dalam tasnya tanpa izin. Tari menyaksikan langsung kejadian itu. Ada pengumuman kehilangan dari Ibu Sri. Hubungan Tari dan Rara sangat dekat. Terdapat faktor emosional. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Uji legal. Mengambil barang milik orang lain adalah salah, termasuk pencurian. Uji regulasi. Aturan sekolah menuntut siswa menjaga kejujuran dan mengembalikan barang temuan. Uji intuisi, hati nurani mengatakan dompet itu harus dikembalikan ke pemiliknya. Uji publikasi, jika peristiwa ini diberitakan, masyarakat akan menilai negatif pada sekolah dan pada Rara. Uji panutan, tokoh teladan tentu akan memilih mengembalikan barang ke pemiliknya. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kebenaran versus kesetiaan, jujur melaporkan atau menjaga persahabatan. Yang kedua, keadilan versus kasihan, berlaku adil pada Nina atau kasihan pada Rara.
Langkah keenam, prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Rule-based thinking. Mengikuti aturan sekolah, barang temuan harus dikembalikan. Yang kedua, care-based thinking. Menegur Rara dengan cara baik, penuh empati, dan membantu agar ia tidak merasa dipermalukan. Langkah ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Tari bisa menegur Rara secara pribadi dan menyarankan agar ia sendiri yang mengembalikan dompet kepada Nina. Dengan begitu, Rara bisa belajar dari kesalahannya tanpa kehilangan muka sepenuhnya. Jika Rara tetap menolak, Tari harus melaporkan kepada Bu Sri demi keadilan. Langkah yang ke-8, keputusan akhir yang diambil yang disesuaikan dengan analisis kasus 4 ini adalah saya akan meminta Rara untuk segera mengembalikan dompet itu kepada Nina. Dengan pendampingan, jika Rara menolak, saya akan melaporkan kejadian ini kepada Bu Sri agar masalah bisa ditangani secara adil. Langkah ke-9, pelajaran yang bisa saya dapatkan. Kasus ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan moral tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal cara menyampaikan dan menegakkan kebenaran dengan empati. Ke depan, saya akan selalu berusaha menyeimbangkan keadilan, kepedulian, agar keputusan yang diambil tidak hanya benar di atas aturan, tetapi juga mendidik, membangun karakter, dan memperkuat budaya kejujuran di sekolah. Demikian paparan jawaban saya dari tugas mandiri 4 modul 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.